Jadi sebuah pertanyaan kepada kita juga. Karena Tuhan penebusku hidup, aku tidak hidup sia-sia. Apakah engkau merasa hidup sia-sia dalam hidup ini? Apakah kita harus berpikir bahwa saya bunuh diri seperti Yudas? Apa kita harus berpikir bahwa tidak lagi artinya hidup ini? Karena kita melihat hanya makan dan minum, kita hanya melihat saja pakaian, kita hanya melihat kemewahan dunia ini. Kita merasa hidup kita sia-sia. Karena Tuhan penebusku hidup, maka apa? Aku tidak hidup sia-sia. Mari coba katakan sama-sama. 1, 2, 3. Karena Tuhan penebusku hidup, aku tidak hidup sia-sia. Saudara, tunjukkan keyakinanmu bahwa kita sedang mengatakan sesuatu yang benar. Saya tidak mengatakan kalian, menyuruh kalian, Bapak Ibu semua itu mengatakan yang salah sehingga takut mengatakannya. Katakan dengan suaramu bersama-sama bahwa karena Tuhan penebusku hidup, aku tidak hidup sia-sia. 1, 2, 3. Karena Tuhan penebusku hidup, aku tidak hidup sia-sia. Ayah, dari kasih Tuhan, walaupun kau masih kecil, mungkin kau tidak tahu masa depanmu. Kau tidak tahu orang tua akan sampai tidak menyekolahkanmu sampai ke usia berapa, sampai ke jenjang apa. Percayalah bahwa Tuhan penebusmu hidup, sehingga kau tidak hidup sia-sia. Hai pemuda, apakah yang kau cari saat ini? Apa yang kita cari saat ini? Apakah yang kita cari adalah hal-hal yang kita pikir menyenangkan di luar daripada Tuhan? Itu akan sia-sia. Bukan saya yang mengatakan itu akan sia-sia, tetapi di dalam Yesus Kristus, di dalam Tuhan yang hidup tidak sia-sia. Saya Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Hidup berat sebagai suami dan istri berat. Mungkin relasi berat. Mungkin juga membesarkan anak-anak kita berat. Mungkin juga hidup ini untuk memenuhi hari-hari kita berat. Tetapi jangan lupa, ada yang paling tinggi. Yesus telah mati di kayu salib dan hidup untuk membuat kita hidup. Sehingga kalau untuk kita hidup saja dia sudah memberikan nyawanya, apalagi untuk hidup selanjutnya, untuk hidup di dunia ini saja, mengapa kita takut? Apalagi yang tidak diberikan kepada kita. Hanya orang-orang yang tidak percayalah yang tegur oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 yang berkata, hai engkau janganlah kekhawatiranmu. Janganlah kau khawatir. Karena apa? Karena Tuhan ada di mana bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan Maha Bijaksana di dalam mengatur semua. Saudara, kalau hari ini di hatimu engkau melihat penjelasan ini, lalu engkau ingin berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhanku, Tuhanku yang hidup, Juru Selamatku yang hidup. Engkau bisa berdoa dalam hati. Mari kita mengambil sikap berdoa. Saya rindu kita mengambil sikap berdoa dan kita mengakhiri pertemuan pasca ini. Dan kita pulang dari tempat ini bukan orang yang sia-sia lagi, tetapi orang yang hidup di dalam pengharapan, demi pengharapan. Orang yang dipimpin oleh Tuhan dari iman kepada iman. Orang yang dipimpin oleh Tuhan dari hari ke hari di dalam sukacita damai sejahtera dari Tuhan. Mari kita mengambil sikap berdoa dan semuanya tenangkan. Adik-adikku tenangkan juga. Ambil waktu hanya beberapa menit untuk berdiam diri, tidak berbicara. Adik-adikku, ambil waktu. Selama ini kau sudah banyak berbicara. Ambil waktu untuk berdiam diri, hanya beberapa menit saja. Tutup mata dan tidak berbicara. Mari kita coba berbicara di dalam hati kita masing-masing. Kita melihat hati kita yang terdalam. Bertanya kepada dirimu, kepada diri kita masing-masing. Hai jiwaku, apakah engkau masih merasa sia-sia dalam hidup ini? Hai jiwaku, apakah engkau kehilangan pengharapan dalam hidup ini? Hai hatiku yang terdalam, apakah segalanya seakan tidak berarti dalam hidup ini? Adik-adikku, bukannya karena kau kecil kau tidak juga bisa bertanya dalam hatimu, kau bertanya dalam hatimu. Apakah ada kegelisahan,
ada ketakutan dalam jiwa. Aku tidak percaya kepada Tuhan. Aku tidak percaya kepada Tuhan. Wahai kita semuanya, apakah dalam hatimu ada ketidakpercayaan kepada Tuhan? Apakah kita hanya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, amin, itu saja, tetapi kita tidak percaya bahwa Yesus itu menjamin keselamatan kita? Atau hanya mungkin saja? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah di dalam hatimu, di dalam hati yang terdalam, ada satu keraguan kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia tahu yang terbaik bagi kita, atau kita yang lebih tahu yang terbaik bagi kita? Mari, kalau hari ini kita menyadari bahwa kita di dalam kegelisahan, dan kita selama ini belum pernah menerima Yesus secara pribadi, belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya Juru Selamat, tetapi Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan artinya kepadanya kita akan mengabdikan hidup kita. Juru Selamat artinya kita akan percaya kepada Dia bahwa keselamatan kita ada di tangan Dia. Mari engkau menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Dan entah kenapa saya rindu sekali melihat, berdoa untukmu yang hari ini digelisahkan hatimu untuk menerima Tuhan Yesus yang telah bangkit itu, bukan mati. Kalau engkau memang mau menerima Tuhan Yesus pada hari ini sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang bukan mati tetapi yang hidup, rindu sekali saya berdoa untukmu. Dan mari engkau bangkit berdiri kalau engkau memang mau hari ini menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Mari engkau bangkit berdiri. Saya rindu engkau mungkin mau bangkit berdiri menerima Dia sebagai pribadi dalam hidup. Mari. Kalau engkau memang mau menerima Dia, selama ini mungkin kita hanya percaya secara agama saja. Saya Kristen karena orang tua saya. Tetapi hari ini, di dalam Paskah ini, engkau digelisahkan oleh Tuhan dan engkau disadarkan oleh Tuhan betapa hidup ini berdosa. Dan jikalau hidup terus di dalam dosa ini, aku tidak bisa lepas dari dosa ini. Dan aku ingin dilepaskan dari dosa ini. Aku tidak sanggup. Aku tidak sanggup. Kebaikanku adalah kebaikan yang fana. Kebaikanku adalah kebaikan yang penuh kebohongan. Karena semuanya serba tipu menipu dalam hidupku. Kau datang pada Tuhan pada saat ini. Dan sebagai hambanya akan berdoa kepadamu. Puji Tuhan. Terima kasih buat beberapa yang berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Di dalam hatimu, engkau tidak perlu mungkin bersuara, tetapi di dalam hatimu, engkau berdoa kepada Tuhan. Berdoalah. Katakanlah, Tuhan Yesus, hari ini aku berdiri di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang hidup, bukan yang mati. Aku mau Engkau selamatkan, ya Tuhan. Karena Engkaulah Juru Selamat itu. Tuhan Yesus, aku mau hidup sebagaimana Engkau hidup. Tuhan Yesus, biarlah Engkau menjadi Tuhanku dari saat ini sampai selama-lamanya. Layakkanlah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam hidup ini bersukacitalah. Lihatlah, karena ada yang paling utama. Seringkali orang kehilangan arah karena dia tidak tahu yang paling utama, tujuan yang paling utama. Hari ini telah diberikan kepada kita bahwa tujuan yang paling utama adalah Yesus, jalan kebenaran